Halo gengs, welcome back to Yukita Horror. Bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kalian selalu dalam keadaan baik-baik saja, agar kalian tetap bisa setia nonton channel Yukita Watching. Amin. Dan untuk yang baru join, salam kenal, nama aku Yuki. Klik tombol subscribe-nya. Dan untuk kalian yang mau follow Yuki di Instagram juga bisa banget. Silahkan follow Instagram di bawah ini, yukimon.dj. Kali ini Yuki datang di Yukita Horror membawa segmen baru nih. Namanya kita namakan cerita serem dari Yukita Gengs, ya nggak sih? Karena di sini ada dari beberapa temen Yukita Gengs. Yukita Gengs ini Yuki nyebutnya kalian-kalian nih yang suka nonton channelnya Yuki sebut Yukita Gengs. Nah, di sini tuh ada beberapa dari kalian itu yang ngirim sharing cerita serem kalian di email yukita.request@gmail.com, dan juga ada yang langsung waktu itu Yuki lagi live streaming di tempat Yuki bekerja di platform yang sering Yuki sebut itu Bigo Live Indonesia. Dimana di sini waktu Yuki live streaming ada temen Yuki dari aplikasi tersebut itu bilang kalau dia mau menceritakan kisah horornya dia dan pengen nggak apa-apa lah untuk diposting di Yukita Horror. Nah, kali ini Yuki membawakan dua cerita horor karena segmen Yukita Horror yang baru ini masih perdana atau masih trial bisa dibilang. Ini pertama kali. Jadi Yuki mau mencoba dulu apakah durasinya jika dua cerita horor itu cukup atau nggak terlalu lama biar kalian nggak terlalu bosen. Jadi langsung saja kita mulai. Let's start. I scream, you scream, Yukita Horror. Kita sebagai manusia pasti punya lah ya pengalaman-pengalaman misteri, entah itu dari diri kita sendiri atau dari teman kita, itu pasti ada. Dan di sini jujur banget Yuki suka sama viewers yang kayak gini, aktif, suka berkomentar di video Yuki, terus suka ngasih saran, terus mau share pengalaman horor mereka. Jadi Yuki tuh lebih semangat buat konten. Nah, Yuki malam kali ini akan membawa dua cerita horor yang datang dari Yukita Gengs. Jadi untuk cerita pertama langsung saja kita mulai. Cerita pertama ini datang dari Yukita Gengs yang bernama Bayu. Kak Bayu, halo. Ceritanya Yuki angkat ya di Yukita Horror. Di sini dia tidak menyebutkan dari kota mana. Yang jelas ini pengalamannya ketika dia waktu duduk di bangku SMP. Kalian tahu permainan 100 lilin? Di sini Yuki cerita sedikit tentang peraturan permainan 100 lilin. 100 lilin ini adalah sebuah permainan pemanggil hantu yang berasal dari negara Jepang. Di mana di situ para pesertanya harus membawa lilin, duduk melingkar di tempat gelap. Terus mereka setelah bercerita horor secara bergantian. Jadi misalnya Yuki sekarang lagi cerita horor, kalau sudah Yuki tiup lilin sampai apinya mati. Terus berlanjut searah jam. Jadi ke kanan gitu ya. Gantian sampai semua lilin tertiup semua. Jadi semua udah cerita horor baru kelar. Nah, di sini pantangannya adalah setiap cerita horor tersebut mereka wajib untuk menceritakan kisah horor mereka. Entah itu fiktif boleh, yang penting horor. Entah itu nyata juga boleh banget. Nah, selama temannya bercerita satu-satu, itu peserta yang belum cerita atau yang sudah cerita harus benar-benar mendengarkan cerita tersebut. Jadi nggak boleh sibuk ngobrol sendiri, main HP sendiri, terus gibah, terus pergi, bubar barisan, itu nggak boleh. Itu sama aja kayak kalian main jelangkung tapi nggak memulangkannya. Oke, sekarang kita kembali ke cerita dari Kak Bayu ini. Kak Bayu waktu duduk di bangku SMP, dia itu waktu mau lulusan, seperti ya kita-kita lah ya kalau habis lulus liburan gitu kan. Nah, sekolah mereka ini berencana untuk berlibur di Pulau Dewata, yaitu di Bali. Nah, di sini kan kita juga tahu Pulau Bali ini terkenal dengan kemistisannya. Kak Bayu ini diajak dengan teman-temannya untuk bermain permainan 100 lilin sebelum berangkat. Jadi mereka ngumpulin masa dulu sampai 100 orang, bener-bener 100 peserta. Ya otomatis nggak cuma satu kelas dong, dan pastinya juga satu kelas juga ada yang penakut jadi nggak ikut gitu kan. Jadi itu Kak Bayu ini ceritanya bermain sekitar 4 kelas, ya sekitar 4 kelas itu bermain dan mencapai 100 orang. Nah, pada udah waktu tiba di Pulau Balinya,
Mereka berencana untuk bermain 100 lilin ini di aula hotel tempat mereka menginap. Namun di situ ada pegawai hotel yang bilang kepada salah satu temannya Kak Bayu ini bahwa jangan bermain aneh-aneh. Kalian dari luar kota, kalian belum tahu Bali seperti apa, gitu kan. Jadi mereka berencana untuk ya udahlah kembali ke kamar masing-masing, tapi kayak belum terrealisasikan, masih penasaran gitu kan. Mereka tetap pengen main 100 lilin ini secara diam-diam. Nah, ada beberapa temannya dari Kak Bayu ini untuk pergi keluar hotel mencari spot untuk bermain permainan 100 lilin ini. Di depan hotelnya ini hotel berbintang 2 yang Yuki nggak bisa sebutkan nama hotelnya ya. Masuk ke gang, terus habis itu keluar itu udah jalan raya. Nah, di jalan raya ini, bentar Yuki gambarkan denahnya aja ya biar gampang. Di jalan rayanya tuh kayak gini. Nah, kayak gini, kelihatan kan? Nah, ini tuh jalan rayanya. Di sini tuh ada kayak ini kan rumah-rumah orang nih, pinggir-pinggir sini tuh rumah-rumah orang. Nah, di sini tuh ada kayak lahan gede banget. Mereka berencana untuk bermain di situ. Walaupun nggak terlalu gelap karena masih ada lampu-lampu jalan ya. Cuman lampu jalan pada saat itu tuh kata Kak Bayu tuh renggang-renggang gitu, jadi ya cuman sekedar remang-remang. Dan di pojokan agak jauh sini, ini kan hotel, ini hotelnya. Nah, di pojokan agak jauh itu ada sebuah pom bensin. Kita lanjut cerita dari Kak Bayu ini. Akhirnya teman-temannya berbondong-bondong, nggak bergerombol gitu ya, karena takut ketahuan guru mereka. Karena mereka kan juga niatannya juga udah negatif kan, memanggil hantu. Jadi satu, dikit-dikit orang semua pada kumpul hingga 100 orang terkumpul di lahan tersebut. 100 orang akhirnya bergandengan tangan untuk duduk melingkar, dan ketika sudah duduk mereka mengeluarkan lilin masing-masing. Di sini ternyata mereka memiliki trik, gengs. Jadi untuk lilin yang bisa bertahan lama itu ternyata mereka mengolesi dengan hand body. Jadi kalau lilin normal pada umumnya itu kita nyalakan cepat habis gitu kan. Nah, itu bisa tahan lama itu kalau diolesin hand body. Aku nggak ngerti ya, mungkin Yuki bisa coba sih ini kalau lagi mati lampu gitu kan lumayan, karena lilin juga kita nggak tahu sekarang harganya berapa. Nah, ketika semua lilin sudah dinyalakan, peserta pertama mulai membacakan cerita misterinya. Kak Bayu ini belum kebagian nih cerita misterinya nih. Nah, terus akhirnya berlanjut sampai ke Kak Bayunya sendiri. Dia akhirnya bercerita horor pada teman-temannya. Pada saat itu memang ceritanya fiktif atau bohongan gitu. Yang penting kan memang harus cerita horor. Nah, setelah itu dia udah menyelesaikan ceritanya, dia tiup lilinnya. Bergantian, ini 100 orang banyak banget kan. Nah, pada saat hampir berseberangan, jadi belum ke teman yang depannya Kak Bayu nih, yang paling depannya dia, hampir mau 50% peserta, itu ada temannya Kak Bayu. Cewek 2, kita kasih nama Mulan sama Maya aja ya, biar siapa tahu akur. Nah, Mulan sama Maya ini sudah menceritakan kisah horornya, jadi mereka tetap diem dan mendengarkan kisah dari teman-temannya yang lain. Pada saat itu Mulan tuh bilang ke Maya kalau dia lagi kepengen pipis. Maya, aku kebelet pipis nih, katanya gitu. Nah, di permainan ini kan nggak boleh ada yang ngomong ya. Ini si Mulan juga ada baik. Nah, dia tuh ngajakin si Maya buat pipis bareng gitu. Tapi si Maya tetap diem aja karena pengen nggak mau dengerin, harus tetap fokus karena nanti takut kejadian hal yang nggak menyenangkan gitu kan. Nah, terus akhirnya karena si Maya ini juga lama-lama risih ya kan, si Mulan ini kebelet pipis terus. Ya udah kemana? Disaut akhirnya sama si Maya. Disaut, ya udah kemana? Ya udah yuk kita balik ke hotel dulu, pipis doang gitu kan. Jangan, nanti di hotel mungkin ada guru yang kayak belum tidur gitu, nanti kita malah dimarahin, kita nggak balik lagi gitu kan. Terus akhirnya, ya udah kemana? Ya udah kesana aja ke pom bensin gitu. Akhirnya mereka berdua berjalan ke pom bensin. Nggak lama setelah itu mereka berdua akhirnya balik ke barisannya, langsung duduk mendengarkan cerita horor yang lainnya lagi. Nah, di sini tiba-tiba ini si Maya ini nangis gitu dia, kayak nangis pelan gitu gimana sih. Terus si Mulanya diem aja karena ya nggak pengen permainan 100 lilinnya ini keganggu, jadi dia tetap fokus gitu si Mulannya. Terus si Maya nangis makin kenceng, akhirnya kayak teriak-teriak itu. Otomatis teman-teman sebelahnya pada Loh, Maya kenapa gitu. Akhirnya pada ditolong bergerombol. Mereka takut, aduh ini kenapa ini gitu kan. Terus
salah satu temannya Kak Bayu ini punya saran untuk udah kita panggilkan guru agama aja, kan semua guru kan ikut pada saat itu. Akhirnya dipanggilkan guru mereka tuh, guru agama sama guru PKN yang dipanggil untuk menolong mereka. Nah, pada saat keributan itu mencoba untuk nenangin si Maya ini yang kayaknya kesurupan, gak lama gengs, tiba-tiba Mulan itu keluar dari pom bensin dan datang ke gerombolan itu. Loh, kenapa ini? Kok pada bubar? Pertanyaannya di sini, mereka semua, nggak semua sih, nggak tahu juga ya, karena di sini Kak Bayu juga melihat, teman-temannya juga banyak yang melihat kalau Maya ini datang juga berdua. Tapi kondisinya di sini Mulan nggak ada dalam barisan itu. Padahal Mulan itu baru keluar dari toilet. Nah, si Mulan ini bilang karena Maya kok udah nggak ada di pom bensin, jadi dia merasa ditinggal, ya udah dia ujuk-ujuk aja masuk ke barisan lagi. Nah, ternyata Maya udah kesurupan. Kalau menurut kalian yang salah siapa, Maya atau Mulan? Karena dua-duanya sebenarnya salah sih. Si Mulannya juga kebelet pipis, ngajak-ngajak Maya, terus Maya juga merespon. Jadi aku nggak ngerti yang salah yang mana. Kalau menurut kalian gimana? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Thank you ya Kak Bayu atas ceritanya. Dan sekarang kita berlanjut ke cerita horor yang satunya. Next. Kisah horor yang satu ini, nama Yukita Gangsnya ini tidak mau disebutkan. Yang jelas dia ada di kota Medan, tapi lebih gampang ya, karena ini kita lagi bercerita, kita kasih nama yang gampang diingat, Boy. Boy ini ingat banget kejadiannya pada tanggal 16 Juni di tahun 2021. Jadi baru banget nih, baru tahun kemarin banget. Nah, di situ dia kehilangan sahabatnya pada saat mereka sedang bermain sepak bola. Boy dan sahabatnya ini tuh bertetangga, deket banget rumahnya tuh sekitar 3 rumah doang. Si Boy dan sahabatnya ini tuh bermain sepak bola layaknya ya bermain sepak bola pada umumnya gitu, gengs. Nah, pada saat mereka istirahat, itu tepat sebelum menjelang maghrib, itu sahabatnya ini tiba-tiba kejang-kejang. Dan mereka ini nggak tahu harus ngapain, akhirnya diomongin sama keluarganya terus dilarikan ke rumah sakit. Nah, pada saat di rumah sakit ini, sahabat dari si Boy ini dinyatakan meninggal dunia. Karena si Boy ini merasa sahabatnya ini meninggal dengan ya misterius banget gitu lah, kok tiba-tiba kejang-kejang terus dibawa ke rumah sakit meninggal ya kan. Akhirnya dia ingat seminggu yang lalu dia itu sedang renang bareng sama sahabatnya ini. Nah, seperti biasa kan gengs, kayak orang yang kalau udah meninggal itu biasanya mereka sering berperilaku aneh gitu kan. Nah, sahabatnya ini tuh bilang ke si Boy kalau di tempat mereka berenang itu tiba-tiba itu tercium aroma dupa. Nah, si sahabatnya tuh bilang, Boy, kok aku suka banget ya sama aroma dupa ini? Ah, ngapain sih kamu ini bau-bau gitu kok disukain gitu kan, sambil disenggol gitu. Terus si Boy kaget. Bagian tangannya sahabatnya itu dingin banget. Gak kayak suhunya si Boy sama apa sih, kalau kita pada umumnya lah suhunya kan walaupun kita renang itu tetap kayak normal gitu kan ya. Nah, dingin ini kan bisa jadi si sahabatnya Boy ini bisa saja lagi nggak fit atau memang ya emang lagi ada yang aneh aja pada tubuhnya. Nah, kebetulan di gang mereka itu lagi ada orang yang meninggal. Nah, orang yang meninggal ini rumahnya tuh bersebelahan sama sahabatnya Mas Boy, sama si Boy tadi. Ini jadi ceritanya kita ke alur mundur ya. Ini waktu sahabatnya ini masih hidup. Nah, di sini itu si sahabatnya Boy ini sering banget ditinggal sama orang tuanya, dan kalau lagi pulang itu malam banget orang tuanya. Jadi dua-duanya ini bekerja. Nah, pada saat itu tuh orang tuanya tuh masih belum pulang, sampai malam tuh belum pulang. Akhirnya si sahabatnya Boy ini ngabarin Boy kalau dia tuh pengen ke rumahnya gitu. Ditanyain sama si Boy, lah kenapa kok jadi penakut gini kau gitu kan. Terus dijawab lah sama si Boy, aduh nggak enak ini, perasaanku nggak enak, sering terdengar suara-suara aneh di belakang rumah gitu, kayak seperti suara langkah kaki, terus suara-suara aneh lainnya, terus suara gedor-gedor pintu. Jadi dia udah kayak merasa nggak enak lah, aku pengen ke rumahmu gitu. Terus kata si Boy ini, ya itu mungkin tikus kali atau kucing kali gitu kan. Tapi setiap dicek itu nggak ada siapa-siapa atau sepi kosong gitu belakang rumahnya. Nah, pada saat sahabatnya Boy ini meninggal yang tadi, yang waktu kejang-kejang terus dibawa lari ke rumah sakit, itu Boy jadi kayak mikirnya, aduh ini pasti ada yang nggak beres dari rumahnya si sahabatnya ini.
Akhirnya Boy berencana untuk main ke rumahnya si sahabatnya tadi. Nah, usut punya usut, dia mendengar cerita bahwa tempat yang dimaksud si sahabatnya Boy ini itu adalah tempat neneknya saat itu bunuh diri, gengs. Jadi neneknya itu bunuh diri di tempat lokasi yang sering terdengar bunyi-bunyi aneh yang didengar oleh sahabatnya Boy tadi. Konon katanya neneknya sahabatnya Boy ini bunuh diri karena usahanya tuh bangkrut. Biasa kayak usaha kecil-kecilan gitu. Jadi kayak udah mulai nggak ada pemasukan lagi, akhirnya neneknya stres bunuh diri. Dan tidak cuma di sini aja, gengs. Ternyata ada suatu gang yang deket sama rumah mereka. Itu mereka namai gang misterius gitu. Karena setiap ada orang yang meninggal di situ, selang beberapa hari doang atau bahkan besok itu udah ada yang meninggal lagi. Jadi kayak ngajak-ngajak gitu loh, ayo meninggal, ayo bareng aku, ayo, kayak gitu. Dan kasihan banget, gengs, papanya Boy juga menjadi salah satu korban ajakan dari meninggalnya orang yang ada di gang tersebut. Jadi papanya Boy ini gak lama juga meninggal, dan hal ini tuh gak terjadi cuma sekali dua kali, tapi berkali-kali, gengs. Nama gangnya ini adalah Jalan Turi Gang Turis. Nih, kalau kalian kota Medan, kalian mungkin tahu, kalian bisa ceritakan di kolom komentar. Banyak sekali yang meninggal di situ, termasuk sahabatnya Boy tadi yang meninggal karena kejang-kejang, tapi pihak rumah sakit mengasumsikan bahwa sahabatnya Boy ini meninggal karena angin duduk. Dan di situ juga ada korban remaja yang meninggal karena ditikam pada saat lewat gang turis tersebut. Itu ditikam dan sampai saat ini tidak tahu pelakunya siapa. Terus ada juga orang yang bunuh diri di jalan tersebut. Bahkan bibinya si Boy ini juga meninggal karena diracuni suaminya. Cuman si Boy ini nggak cerita ke Yuki, nggak cerita banyak kenapa kok bisa kayak diracunin suaminya, mungkin privacy keluarga kali ya. Dan nggak lama setelah bibinya meninggal, tempat sebelah rumah dari Boy ini itu juga meninggal saat usia remaja. Jadi di sana itu yang meninggal tuh sekitar usia 18 sampai 30-an. Dan sebelah rumahnya tadi itu meninggalnya juga karena penyakit yang remeh banget, gengs. Jadi cuman demam doang. Demam doang itu bisa langsung meninggal. Terus ada juga yang meninggalnya aneh. Itu kita sebut namanya si A ya. Si A ini lagi sama kedua temannya lagi berbonceng tiga. Si A ini lagi duduk di tengah. Nah, terus dia tuh posisinya diem aja. Jadi di kedua temannya tuh diem aja, nggak ngomong sama sekali. Nah, pada saat udah sampai rumahnya si A, waktu yang temannya paling belakang turun, itu si A itu ternyata udah meninggal. Jadi meninggal di sepeda motor. Nggak ngapa-ngapain, nggak ada sebab akibat, itu nggak ada. Jadi bener-bener ya pure langsung meninggal di tempat. Ih, ngeri banget ya kalau kayak gitu. Apakah di tempat kalian juga ada tempat misterius yang seperti ini, yang di rumahnya si Boy ini, mungkin dari kota lain, atau mungkin dari kota Medan juga masih ada jalan tersebut? Kalian juga bisa bantu sharing dong di kolom komentar. Atau mungkin kalian juga punya pengalaman horor lainnya, kalian juga bisa bantu banget tuliskan di kolom komentar. Thank you banget untuk Kak Boy udah mau membantu sharing cerita pengalaman horornya. Dan sekarang Yuki juga sudah angkat di Yukita Horor ya. Mungkin kalian juga mempunyai konten horor lainnya, kalian juga bisa langsung kirimkan di email yukita.request@gmail.com. Dan di sini Yuki tak pernah lupa untuk mengingatkan kalian klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu update dengan video-video terbaru dari Yukita Watching. Like jika kalian suka dengan videonya, jangan di-dislike jika kalian tidak suka dengan videonya. Cukup share ke teman-teman kalian agar kalian semua bisa berkumpul di dalam kolom komentar. Saya Yuki, pamit undur diri, see you next video.